Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem perekonomian. Sebelum saya menjelaskan, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jumi Ayati Mustafa dan teman saya Fariatul Muwafiqoh. Kami mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi. Yang pertama adalah pengertian dari sistem perekonomian. Sistem perekonomian merupakan sebuah skema yang digunakan suatu negara tertentu di dalam memecahkan persoalan-persoalan ekonomi yang dialami oleh negara tersebut. Agar persoalan ekonomi itu dapat teratasi, jangan sampai dengan adanya sistem ekonomi justru menambah masalah atau persoalan ekonomi suatu negara. Jika ditinjau, sampai saat ini belum ada sistem ekonomi yang sempurna yang mampu menyelesaikan persoalan bangsa, khususnya dalam hal keadilan dan pemerataan bagi masyarakatnya yang ada. Macam-macam sistem perekonomian. Indonesia memiliki beberapa sistem ekonomi, yaitu ekonomi kapitalis, ekonomi sosialis, ekonomi kerakyatan, dan ekonomi kelembagaan. Yang pertama yang akan dibahas adalah ekonomi kapitalis. Pengertian ekonomi kapitalis. Kapitalisme atau kapital adalah sistem ekonomi di mana perdagangan, industri, dan alat produksinya dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan menghasilkan keuntungan dalam ekonomi pasar. Ekonomi kapitalis menurut para ahli. Yang pertama adalah Adam Smith. Ia berpendapat bahwa pergerakan produksi harus digerakkan sesuai dengan konsep MCM atau mata uang komoditas modal yang akan menjadi siklus yang tidak terputus. Sedangkan menurut Winardi, suatu sistem ekonomi di mana hak milik pribadi di atas alat-alat produksi, megaton distribusi, serta pemanfaatannya untuk mencapai laba dalam kondisi maupun situasi yang sangat kompetitif menjadi ciri utama dalam sistem ini. Ciri-ciri ekonomi kapitalis. Yang pertama adalah mengakui hak individu. Individu memiliki kepemilikan atas alat produksi. Individu bebas memilih pekerjaan atau bisnisnya sendiri. Perekonomian diatur oleh mekanisme pasar. Peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi sangat kecil. Motivasi pembangunan ekonomi adalah menghasilkan uang. Orang dianggap sama-sama ekonomis, yaitu orang selalu mengejar keuntungannya sendiri. Dan yang terakhir, konsep individualisme didasarkan pada materialisme atau hedonisme, yaitu warisan Yunani kuno. Selanjutnya, pandangan Islam terhadap ekonomi kapitalis. Dalam hal kredit, di mana menciptakan bunga yang dapat menimbulkan inflasi, yakni naiknya harga barang dan jasa secara terus-menerus yang berakibat kepada semakin melemahnya daya beli masyarakat. Sedangkan dalam Islam, perbankan yang berbasis bunga tidak diperlukan. Sebab bunga atau riba secara tegas telah diharamkan dalam Islam, lebih tepatnya dalam Quran Surat Al-Baqarah surah kedua ayat 275 sampai 279. Sebagai gantinya, Islam memberikan solusi kepada sistem ekonomi kapitalisme terkait masalah pembiayaan, yakni segala bentuk pembiayaan akan dilakukan secara langsung oleh para investor kepada para individu yang membutuhkan modal. Yang kedua adalah ekonomi sosialis. Pengertian ekonomi sosialis. Sistem perekonomian sosialis adalah suatu sistem perekonomian yang menghendaki kemakmuran masyarakatnya secara merata dan tidak adanya pendinasan ekonomi. Sistem ekonomi sosialis disebut juga dengan sistem ekonomi terpusat. Mengapa disebut terpusat? Karena segala sesuatunya harus diatur oleh negara dan dikomandokan dari pusat. Pemerintahlah yang menguasai seluruh kegiatan ekonomi. Ciri-ciri ekonomi sosialis ada 4. Yang pertama, lebih mengutamakan kebersamaan atau kolektivitas. Yang kedua, pemerintah memiliki peran sangat besar. Yang ketiga, sifat manusia dalam sistem ini ditentukan oleh pola produksi. Dan yang keempat, hak milik individu tidak diakui. Prinsip dasar ekonomi sosialis. Yang pertama, pemilikan harta oleh negara seluruh bentuk produksi dan sumber pendapatan menjadi milik masyarakat secara keseluruhan. Yang kedua, kesamaan ekonomi sistem
ekonomi sosialis menyatakan bahwa hak-hak individu dalam suatu bidang ekonomi ditentukan oleh prinsip kesamaan. Dan yang ketiga, keseluruhan negara diletakkan di bawah peraturan kaum buruh yang mengambil alih semua aturan produksi dan distribusi. Selanjutnya, keunggulan dan kelemahan ekonomi sosialis. Keunggulan ekonomi sosialis yang pertama, semua kegiatan ekonomi dikendalikan oleh pemerintah, sehingga pemerintah mudah melakukan kontrol atau pengawasan. Yang kedua, tidak ada kesenjangan ekonomi yang mencolok di antara anggota masyarakat. Dan yang ketiga, pemerintah mudah dalam mengatur dan melakukan pembentukan harga pasar atas barang dan jasa. Kelemahan dari ekonomi sosialis yang pertama adalah melemahkan bahkan mematikan inisiatif dan kreativitas individu. Yang kedua, seringnya terjadi praktek monopoli yang merugikan masyarakat. Dan yang ketiga, masyarakat tidak memiliki kebebasan di dalam memiliki sumber-sumber daya yang ada. Selanjutnya, pandangan Islam terhadap ekonomi sosialis. Konsep ekonomi Islam, jalan tengah ekonomi Islam menurut Manan tahun 1992 adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari ilmu ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Pengertian ekonomi Islam yang lain dikemukakan oleh Halidai. Ekonomi Islam merupakan kumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Quran dan Sunnah yang ada hubungannya dengan permasalahan-permasalahan ekonomi. Yang ketiga adalah ekonomi kerakyatan. Pengertian ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi kerakyatan adalah suatu sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat. Lantas, apa itu ekonomi rakyat? Ekonomi rakyat adalah suatu kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat, kebanyakan yang mengelola sumber daya ekonomi dengan secara swadaya, menurut apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya. Pengertian ekonomi kerakyatan merujuk pada pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 1945 dapat dipahami sebagai suatu sistem perekonomian yang ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi. Selanjutnya adalah ciri-ciri ekonomi kerakyatan. Yang pertama, bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan menerapkan prinsip persaingan sehat. Yang kedua, memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai keadilan, kepentingan sosial, serta kualitas hidup. Yang ketiga, mampu mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Yang keempat, menjamin kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat dalam berusaha dan bekerja. Dan yang terakhir, adanya perlindungan terhadap hak konsumen dan perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat. Selanjutnya adalah tujuan ekonomi kerakyatan. Yang pertama, ketersediaan peluang kerja serta penghidupan yang layak bagi seluruh anggota masyarakat. Yang kedua, terselenggaranya sistem jaminan sosial untuk anggota masyarakat yang membutuhkan, terutama bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar. Yang ketiga, distribusi kepemilikan modal material yang berlangsung relatif merata di antara anggota masyarakat. Yang keempat, pelanggaran pendidikan nasional secara cuma-cuma bagi anggota masyarakat. Dan yang kelima, terjaminnya kemerdekaan bagi setiap anggota masyarakat dalam mendirikan serikat-serikat ekonomi atau menjadi anggota di dalamnya. Selanjutnya adalah prinsip dasar ekonomi kerakyatan ada 3. Yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berlandaskan asas kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Dan yang terakhir, bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Perbedaan sistem ekonomi Pancasila dan sistem ekonomi kerakyatan. Perbedaan paling mendasar terletak pada prinsip ekonomi yang dijalankan. Jika pada sistem ekonomi kerakyatan, prinsip utamanya adalah memihak pada rakyat, sementara pada sistem ekonomi Pancasila menganut pada nilai Pancasila. Yang keempat adalah ekonomi kelembagaan. Pengertian ekonomi kelembagaan menurut North pada tahun 1991 dalam Arsyad tahun 2010,
Institusi atau kelembagaan adalah aturan-aturan atau constraints yang diciptakan oleh manusia untuk mengatur dan membentuk interaksi politik, sosial, dan ekonomi. Aturan-aturan tersebut terdiri dari aturan-aturan formal, misalnya peraturan-peraturan, undang-undang, konstitusi, dan aturan-aturan informal, misalnya norma sosial, konvensi, adat istiadat, dan sistem nilai, serta proses penegakan aturan tersebut atau enforcement. Macam-macam ekonomi kelembagaan, yaitu ada dua. Yang pertama, ekonomi kelembagaan lama atau old institutional economic, yaitu ekonomi kelembagaan lama ini muncul sebagai kritik terhadap aliran neoklasik. Para tokoh ekonomi kelembagaan lama mengkritik keras aliran neoklasik. Yang kedua, ekonomi kelembagaan baru, yaitu ekonomi kelembagaan baru menekankan pentingnya institusi tetapi masih menggunakan landasan analisis ekonomi neoklasik. Menurut ekonomi kelembagaan baru, institusi digunakan sebagai pendorong bekerjanya sistem pasar. Oke, sekian dari saya. Apabila ada salah kata dan salah pengucapan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.